أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib tak lupa berwasiat untuk diri pribadi khususnya dan secara umum. Wasiat ini ditujukan kepada para hadirin yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang dicintai ini. Wasiat tersebut adalah wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbika, wahai Muhammad, perbanyaklah istighfar atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadih law lam tudnibu ladhahaballahu bikum walaja'a biqaumin ghairikum yudnibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Kata Nabi SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, law lam tudnibu, jika andai kata kalian tidak melakukan dosa. Ucapan ini tentu ditujukan kepada para sahabat ketika itu. Apa kata Rasulullah? Laulam tudnibu, andai kata kalian tidak memiliki dosa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan musnahkan kalian, niscaya akan Allah binasakan kalian. Wala jaa biqaumin ghairikum yudnibun, dan Allah akan gantikan dengan sekelompok kaum yang mereka memiliki dosa, lalu kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka. Ayat dan hadis di atas yang kita bacakan menunjukkan bahawa seorang muslim, karena ia adalah manusia, maka dia tidak terlepas dari perbuatan dosa, bahkan akan membahayakan suatu kaum yang suatu kaum tersebut sama sekali tidak memiliki dosa, karena terancam kaum tersebut akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian digantikan dengan kaum yang lain. Kenapa ini diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena supaya kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua nama yang sudah kita ketahui, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Ghaffar dan Al-Ghafur artinya adalah Maha Pengampun. Jika ada makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak memiliki dosa, apa faedahnya nama Allah Al-Ghaffar dan apa faedahnya nama Allah Al-Ghafur? Oleh karena itu, kedua nama Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar ampunannya, maha luas ampunannya terhadap dosa-dosa hamba yang dilakukan oleh hamba tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sebesar apapun, dengan memikul dosa sebanyak apapun, tapi tetaplah ia harus kembali kepada Allah, bertaubat dan perbanyak istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu, yang dipanggil di sini bukanlah hamba-hamba Allah yang soleh. Allah tidak mengatakan wahai hamba-hambaku yang soleh, tidak. Tapi yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Bukan 1, 2, 3 kesalahan dan dosa yang dia lakukan, ribuan dosa, jutaan dosa. Hamba-hamba yang seperti inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam melakukan kesalahan. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat kasih sayang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada pengecualian. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan membunuh, ingat innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Fulan berzina, ingat ayat ini, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Fulan mencuri, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia kembali, ya bani Adam, law balagat dunubuka ananas sama. Wahai manusia, kata Allah, andai kata dosa kalian itu setinggi langit, summa astaghfartani, lalu kemudian kalian minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ghafartu lahu wala ubali, maka aku akan ampuni dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa mereka. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, beristighfar tidak hanya kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi ada faidah yang lain yang kita dapatkan tatkala kita beristighfar, memperbanyaknya dan membasahi lisan kita dengan mengucapkan tersebut, istighfar tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Nuh untuk menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah itu Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Apa faidahnya? Apa keuntungannya? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang cukup. Allah akan perbanyak harta kalian. Allah akan perbanyak keturunan kalian. Allah akan siapkan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini adalah faidah, keutamaan yang didapatkan oleh mereka-mereka yang selalu kembali kepada Allah dan membasahi lisannya dengan istighfar, memohon ampun kepadanya. Tidak hanya sebatas itu, ada keutamaan yang lebih besar daripada itu, yaitu adalah orang yang beristighfar dari dosa-dosanya yang lalu, maka sekian banyak dosa itu akan menjadi pahala buatnya. Kita tidak terlepas dari dosa. Ribuan, jutaan dosa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau kita bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ribuan dan jutaan dosa itu akan diganti oleh Allah menjadi pahala buat kita selama taubat itu benar-benar taubatun nasuha, taubat yang sesuai dan mencukupi syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang
yang mereka beriman kepada Allah, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kemudian wa amana, kemudian dia beriman kepada Allah, dia perindah lagi, dia perbaiki lagi keimanannya. Wa amila saliha, lalu kemudian dia beramal saleh setelah dia bertaubat. Lalu kemudian dia pelajari lagi akidah. Setelah dia memperbanyak pelajari akidah, ikuti dengan amal-amalan saleh yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka dosa-dosanya yang lalu akan menjadi kebaikan buatnya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kurang luas apalagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya dosa yang kita lakukan, jika kita minta ampun kepada Allah, dosa itu bisa berubah menjadi pahala dan kebaikan buat kita. Oleh karena itu, janganlah kita merasa bosan, lalai, lupa dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kelalaian kita sebagai hamba-Nya di muka bumi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah khilaf? Tidak ada. Bahkan sesoleh apapun seseorang, dia tidak akan bisa terlepas dari kesalahan. Jangankan kita, para nabi dan para rasul pun jatuh kepada kesalahan. Walaupun kesalahan itu adalah kesalahan yang ringan. Kita tahu, orang yang pertama sekali, manusia yang pertama sekali, yang tadinya tinggal di surga, lalu kemudian juga jatuh kepada kesalahan. Akibat daripada kesalahan itu, ia terusir dari surga, diturunkan oleh Allah di muka bumi. Ini kesalahan yang dilakukan oleh orang yang pertama, nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kurang soleh apalagi beliau, kurang berilmu apalagi beliau. Tapi tetap saja yang namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan. Namun manusia yang terbaik yang melakukan kesalahan adalah ia langsung bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam. Beliau pun mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, Rabbana, ya Allah, zalamna anfusana, kami itu terlalu banyak menzalimi diri kami sendiri. Maksudnya adalah terlalu banyak dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini suatu kepastian, sudah menjadi keharusan bagi manusia dia jatuh dalam kesalahan, karena ini sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kata Nabi sallam, seluruh manusia banyak melakukan kesalahan, bukan sedikit. Khatta'un itu diterjemahkan banyak melakukan kesalahan. Tapi ingat kata Rasulullah, wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah. Berarti orang yang bersalah itu masih berpotensi menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Siapa orang-orang yang bersalah, siapa orang-orang yang berdosa, berpotensi menjadi orang yang baik di sisi Allah, at-tawwabun, kata Rasulullah. Mereka-mereka lah yang segera bertaubat, beristighfar.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah qudwah kita, uswah kita, lihatlah suri tauladan kita. Beliau pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini Rasul. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Nabi kita yang sudah dijamin surga. Yang pertama sekali membuka pintu surga adalah Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan, demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Pertanyakan diri kita masing-masing. Sudah berapa kali kita beristighfar di hari ini, kemarin, minggu yang lalu? Padahal kalau kita bandingkan dosa kita jauh lebih besar, lebih banyak daripada orang-orang soleh kita terdahulu. Tapi mereka yang dosanya sedikit, istighfarnya lebih banyak daripada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, yang mudah-mudahan ketika kita mendengarkan beberapa ayat-ayat hadis-hadis, kita diberikan taufik untuk meringankan lisan kita, melembutkan lisan kita untuk memperbanyak istighfar di sela-sela waktu yang Allah masih berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.